3 kasus positif dilaporkan di sebuah hotel karantina distrik Chongzhen, kota Taipei tanggal 30. CCC menyatakan akan melakukan investigasi dengan merujuk ke arah kasus penularan klaster. Kasus ini tidak akan memengaruhi keselamatan komunitas. Kasus pertama adalah penghuni kamar 611 yang tiba dari kota Shenzhen tanggal 14. Ia pulang setelah karantina berakhir tanggal 25. Angka City tanggal 27 dan 28 mencapai 26 dan 20 yang berarti bahwa ia baru saja terinfeksi. Pemkot memperluas cakupan pemeriksaan di lantai atas dan bawah menemukan bahwa penghuni kamar 510 adalah penderita kasus kedua yang tiba dari Amerika tanggal 22 dan mengalami gejala tanggal 29. Kasus ketiga melibatkan penghuni kamar 503 yang tiba dari Jepang tanggal 16 dan positif terdiagnosis tanggal 29. Diasumsi bahwa kronologi penularan hotel tersebut terjadi pada tanggal 24. 现在防疫旅馆比医院还危险。我们现在把防疫旅馆的那种防疫的需求一定要严格升级。再来是空调的，这个我们大概重新制定我们台北市防疫旅馆那个空调的标准。 Di masa mendatang, semua staf hotel karantina harus menerima 2 dosis vaksinasi dan yang telah divaksin 2 kali wajib menerima dosis ketiga. Bila tidak, akan didenda. Selanjutnya, pemeriksaan dilanjutkan pada peta kamar hotel karantina, sarana ventilasi, jalur pengiriman makanan, dan cara menyimpan sampah. Acara malam tahun baru masih akan tetap berjalan sesuai agenda. Bursa saham Taiwan menunjukkan prestasi cemerlang tahun 2021 ditutup pada 18.218,84 poin, tertinggi dalam sejarah. Hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi Amerika yang memicu peningkatan ekspor industri Taiwan, terutama di sektor semikonduktor dan kargo laut. Perusahaan Evergreen Marine diberitakan akan membagikan bonus akhir tahun maksimal sebesar 40 bulan gaji kepada karyawan mereka. Bila varian Omicron tidak menjalar hingga Taiwan tahun 2022 di bawah resiko terputusnya rantai industri semikonduktor global dan pasokan produk chip di Asia Tenggara yang tidak stabil, maka Taiwan akan terus menjadi pemasok unggul produk chips. TSMC dan UMC akan berpeluang menunjukkan prestasi gemerlang. Bila situasi pandemi mereda, sektor transportasi udara juga berpeluang mencetak prestasi menjanjikan. Menjelang tahun 2022, ada sejumlah peraturan ketenagakerjaan baru yang akan diterapkan. Upah pokok meningkat menjadi 25.250 dolar Taiwan per bulan dan 168 dolar Taiwan per jam. Bagi yang bekerja pada shift siang dan malam akan dianggap sebagai jam kerja dan lembur harus dibayar bila melebihi jam kerja normal. Tingkat asuransi tenaga kerja juga disesuaikan, di antaranya asuransi kecelakaan kerja akan naik menjadi 0,2%, sedangkan untuk asuransi tenaga kerja usia untuk memperoleh anuitas juga telah dilonggarkan. 法定清理年龄自107年起逐步调高至65岁 ,111 年将提高至63岁。 Biaya hidup pokok akan dinaikkan menjadi 10.000 dolar Taiwan dan pemotongan pajak komprehensif akan dinaikkan menjadi 92.000 dolar Taiwan. Sementara pajak harta warisan dan tunjangan pajak hadiah juga mengalami peningkatan yang akan berlaku bila kasus terjadi pada tahun 2022. Konsesi cukai dan pajak lisensi untuk kendaraan listrik akan diperpanjang hingga akhir 2025. Dalam aspek kesejahteraan sosial, biaya hidup minimal bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, beasiswa magang, dan subsidi pergantian kendaraan tua semuanya akan dinaikkan. Seiring parahnya situasi pandemi global, seluruh karyawan sekolah SMA ke bawah dan TK, kursus jangka pendek, pusat penitipan bayi, dan ruang jamuan skala besar semuanya wajib menerima vaksinasi 2 dosis. Menjelang liburan akhir tahun selama 3 hari, tempat wisata di wilayah sentral dipadati arus pengunjung. Salah satunya di perkebunan Wuling di Taichung yang dibanjiri warga yang ingin menikmati keindahan bunga. Terpengaruh masa udara dingin dan curah hujan beberapa waktu lalu, ribuan pohon plum blossom atau meihua mulai bermekaran, kini mencapai 30%. Masa mekar diprediksi berlanjut hingga 20 Januari. Jumlah bunga yang mekar tahun ini mencatat rekor tertinggi selama 3 tahun terakhir, dan warga akan disambut dengan semerbak harum dan keindahan warna bunga plum. Saat ini bunga plum terkonsentrasi di Songlin Avenue, Taman Xingsi, Taohua Chuang, dan Jalan Setapat Lingxi. Karena perbedaan suhu yang besar di wilayah pegunungan, warga diingatkan untuk senantiasa menjaga kehangatan tubuh.